Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Mbak Sisma, Mas Yohanes, kedengaran? Jelas. Halo? Udah Bu, udah Mbak, suara saya kedengaran? Jelas, Bu. Ada yang bisa dengar suara saya? Saya Bu. Mbak Francisca bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Jelas nggak, Mbak? Jelas nggak? Halo? Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Bu. Loh, kok di sini ya masuknya ya? Sekarang? Sekarang suara saya masuk nggak ya, Mbak? Mbak? Masuk, Bu, masuk. Ada, Bu. Dengar. Baik, kita sekarang mulai memasuki klasifikasi bandar udara ya. Kita langsung mulai saja sambil nunggu teman kalian. Oh iya, saya akan dengar. Ya, kita langsung mulai. Kita memasuki materi klasifikasi bandar udara. Kemarin sudah dijelaskan belum tentang arah ada angka-angka yang ada di di sini. Ada angka-angka yang ada di runway. Kemarin sudah dijelaskan. Mas Riko Rivaldo bisa menjawab? Mas Riko Rivaldo. Iya, Bu. Kemarin sudah dijelaskan tentang runway destination number belum? Yang runway mereka ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Berarti untuk perhitungan, oh ini ada orang-orang. Berarti untuk perhitungannya ini kemarin sudah ya? Yang ini udah? Cara menghitung? Gimana cara menghitung? Sudah. Terlalu dipahami, Bu. Diulang ya, berarti bisa ya? Iya, Bu. Saya ulang. Jadi ini namanya runway destination number. Di sini untuk perhitungannya nanti akan kalian lebih jelas. Ini untuk runway satu arah, runway satu tunggal. Runway tunggal itu di mana satu bandara hanya memiliki satu runway di lokasi tersebut. Runway di bandara itu ada beberapa macam. Ada runway tunggal, ganda, dan ada runway 3, terus ada runway nanti cross. Nah, itu kemarin harusnya sudah dijelaskan. Untuk perhitungannya, sebelum kita masuk ke perhitungan, ini saya kasih contoh. Kenapa bisa ketemu angka 7 dan angka, saya kecilin, saya minus, angka 25. Kenapa bisa ketemu angka 7 dan angka 25 dalam runway? Nah, itu asalnya dari sumbu arah mata angin kita dan ditarik. Jadi pergerakan pesawat itu selain menggunakan koordinat, dia juga menggunakan sumbu ya. Jadi sumbu sesuai mata angin. Nah, angka 7 ini didapat dari pembulatan dari 72 derajat. Nah, kalau 25 dari 252. Bagaimana jika case-nya berbeda, Bu? Misalkan ada kasus ya, ini kasus pertama. Pemberian nama untuk sumbu terkecil, untuk sudut terkecil,
Sudut terkecil diletakkan ke kiri, sudut terbanyak diletakkan ke kanan. Kalau misalkan ada kasus berbeda, arahnya seperti ini. Ini destination number-nya berapa, Bu? Nah, langkah kalian untuk mengetahui, kalian tarik garis lurus sumbu utara. Dicari garis sumbu utara. Lalu, ini kalian hitung. Sumbu terkecilnya berapa, kalian dapatnya berapa. Misalkan di sini 30 derajat. Nah, sisanya ini berapa? Berarti sisanya kan 180 ditambah 30. Nah, selain pakai busur, kalian kan bisa, kalau sumbu saling berhadapan gini kan sama besar. Nah, berarti di sini 210. Nah, berarti destination number-nya di sini 21, di sini 3. Jika kasusnya seperti ini, arahnya seperti ini. Ini kira-kira destination number-nya berapa, Bu? Kalian cari garis lurus. Ini utara. Pokoknya semua arah utara. Sumbu terkecil, berarti sini. Ini berapa? Harusnya hasilnya lebih dari 90. Kalau lebih dari 90, kira-kira 120 misalnya. Nah, sumbu terbanyak. Sumbu terbanyak ini. Berarti berapa? Nah, 120 ini kan sumbunya bisa ya, sumbu saling berhadapan. Ini sama besar. Oke, sama besar, kalian bisa tarik jumlahnya. Berarti untuk destination number-nya 120, ini 30, 90, 90. Ini berarti yang di sini sumbunya 30, di sini ada 60. Berarti 320. Nah, untuk destination number-nya di sini ada sorry, ini gambarnya baru, saya hapus sebentar. Ya, ini saya hapus. Nggak bisa ya. Nah, aduh, malah. Nah, yang tadi, misalkan gambarnya seperti ini, saya ulangin lagi. Misalnya destination-nya seperti ini, kalian tarik garis ke utara. Ini misalkan 120 derajat. Yang ke sini 300 antar 90 tambah 30 kurang 30 360 330. Nah, untuk destination number-nya berarti pilihnya 120 12 ini 33. Di sini ada yang masih pengen bertanya untuk cara perhitungan destination number? Destination number. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya pengen bertanya. Mas Paulus? Mas Paulus, bisa dengar suara saya? Paulus. Jangan cuman masuk, tinggal pergi ya. Paulus. Mbak Francisca. Paulus, nggak dengar? Mbak Francisca? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya ada Iya, Bu. kasus. Iya, Bu. Ada soal. Kayak gini, Mbak. Ininya 90 derajat. Destination number-nya berapa, Mbak? Yang kiri berapa, yang kanan berapa? Yang kiri berapa, yang kanan berapa? Yang left berapa? 270, Bu. Nah, yang 270 kan totalnya ya? Iya, Bu. Nah, untuk yang kiri ini kamu isi berapa? Yang saya lingkarin? Yang kiri. Masih bingung dari situ, Bu. Hah? Sabar, Bu. Ini tidak bisa dengar, Bu. Nggak bisa dengar. Iya, Bu. Sekarang, sudah bisa?
Yang kiri berapa? Yang kiri berapa Mbak Endang? Aku bingung di situ, Bu. Ya, saya ulangi ya untuk semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di sini baru rame-ramenya di ruangan saya. Ya, Bu. Yang kiri itu diambil dari sumbu terkecil. Yang saya lingkarin ini. Berarti jawabannya 9, 0, 9. Ya. Yang kanan dari sumbu terbesar. Sumbu terbesar itu yang ini, yang saya orek-orek ini ya. Nah, ini kan berarti 270. Nah, berarti di sini 27. Nah, kasih nomornya di runway itu besok kayak gitu. Sekarang Oh, ya, Bu, paham? ya, Bu. Paham, Bu. Ya, Noval Wijaya. Noval Wijaya. Ya, Bu. Saya ada kasus kayak gini contohnya. Ini utaranya di sini ya. Ini sumbunya 110. Kirinya berapa, kanannya berapa, Mas? Yang ini berapa, yang ini berapa? Sebentar hitung bentar. Enggak, hitung dulu. Gimana, Mas Noval? Yang kiri 110, yang kanan 250. Benar nggak, Bu? Yang kiri 11 bagi 10 ya. Yang kiri 11. Ya, yang kanan 25. 25. Kayaknya keliru. Kan sudutnya udah lebih dari 270. 270 ini kan di sini ya. Kalau itu nggak dikurang dari Ini 60 dong, Bu. 290 benar. Nah, berarti di sini 11, di sini 29. Ya. Yang baru dapatnya 290 itu gimana, Bu? 290 tuh dari sudutnya ini. Saya ganti pena ya. Saya ganti pena warna biru. Nah, 290-nya kan dari sudut ini keseluruhan. Nah, ini ke sini itu pakai sumbu saling berhadapan. Sudut ini dengan sudut ini kan masih sama, Mas. Ya kan? Ini tarik garis. Kalau di sini sudah 110. Nah, yang dari ini sampai sini 110, 90-nya di sini. Berarti yang sudut sisanya itu berapa? 20. 20 kan? Sudut ini dan ini berarti berhadapan kan? 20. Di sini tadi 20. Nah, di sini udah 270 kan? Sampai sini. Nah, 270 tambah 20. Oh iya, Bu. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Seperti itu ya. Yang lain paham ya cara menghitungnya ya? Ditarik garis ke utara, nanti kita tarik sumbu terkecil, itu dijadikan destination ke yang kiri, yang left, yang kanan, yang sumbu terbesar. Oke, sekarang harusnya sudah tuntas. Ini karena kita terbatas waktu, saya lanjut ke sesi selanjutnya. Maafkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik pesawat. Itu tadi hal penting yang harus kalian ketahui ketika kalian di bandara. Jadi kalau misalkan kalian ada di atas runway, angka itu tidak menjadi serta-merta buta di mata kalian seorang teknik sipil ya. Jadi kalian tahu sumbernya dari mana, angka-angka yang kalian ketika berada di bandara. Sekarang kita memasuki klasifikasi bandar udara. Bandar udara itu diklasifikasikan berdasarkan namanya Airport Reference, IRFL. Kalau kalian sering dengar terminal itu juga ada terminal golongan A, B, dan C ya. Sudah dipelajarin ya?
Mas Januareno udah dipelajarin? Januareno. Ya, Bu. Di terminal, di daerah Terminal Giwangan, Jogja, kira-kira kategori apa, Mas? Terminal Giwangan, Jogja. Ada yang bisa jawab Terminal Giwangan itu kategori terminal apa? Nah, terminal itu juga ada kategori kelas A, B, dan C. Nah, bandar udara juga kayak gitu. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Itu berdasarkan nama-nama. Nah, perancangan bandar udara itu juga dikategorikan berdasarkan itu pula. Jadi ketika kalian melakukan perancangan bandar udara yang disuruh, misalnya kalian seorang perancang, Mbak, saya tolong didesainin bandar udara dengan kategori klasifikasi ICAO 3 gitu. Oh, itu berarti untuk kategori pesawat jenis apa? Nah, itu klasifikasi bandar udara kemarin harusnya sudah disinggung juga. Kita orek-orek lagi. Ketika kalian disuruh, biasanya kepala daerah kalian atau misalkan daerah tempat kalian itu punya uang lebih. Nah, mereka ingin mengembangkan pariwisata di daerahnya. Terus ingin memajukan daerahnya. Biasanya beberapa pimpinan daerah itu ingin membuat bandar udara seperti fenomena yang terjadi sebelum COVID kemarin ya. Sebelum COVID kemarin itu beberapa daerah membuat bandar udara untuk membuka akses ke daerah mereka. Nah, itu juga harus ada standarnya. Ketika kalian disuruh membuka bandar udara, pesawat apa yang akan diizinkan masuk ke daerah tersebut itu juga harus masuk. Ketika kalian disuruh membuat bandar udara yang hanya bisa dimasukkan pesawat ATR, nah ATR itu rata-rata panjangnya sampai 30 saja, wingspan-nya. Berarti kalian apakah perlu membuat bandar udara dengan klasifikasi tinggi? Nah, ATR itu masuknya dengan kategori bandar udara kelas mana? RFL-nya. ATR, misalkan ATR wingspan-nya panjang sayap antar sayapnya itu 30. Nah, ini tabel di atas itu ada 2 tabel ya. Ini saya tadi menyampaikan kasus, saya menjelaskan tabel dulu. Di bandar udara ada 2 standar yang dipakai. Yang pertama ICAO, yang kedua FAA. Kalau ICAO itu standarnya menggunakan ARFL dan wingspan. Wingspan itu adalah panjang bentang pesawat di bandar udara tersebut. Kalau ARFL itu tuh panjang lintasan atau panjang runway mereka. Nah, ketika kepala daerah itu sudah mempunyai rencana bahwa pesawat saya yang akan masuk itu jenisnya hanya ATR, tidak sampai ke Boeing. ATR itu panjangnya sekitar 30 meter wingspan-nya. Berarti kalian mendesain bandar udara sesuai jenisnya. Misalkan ATR 30 meter. 30 meter itu berarti di antara range 24 sampai 36. Oh, saya hanya perlu mendesain bandar udara untuk jenis RFL 3. Ini pengaruh ke biaya ya. Semakin aerodrome kode number ARF-nya tinggi, berarti bandar udara kalian itu besar ukurannya dan biayanya akan mencakup lebih banyak. Jadi sesuai kondisi ya. Nah, pembagiannya itu cara bacanya kayak gini. Untuk ini kemarin udah dijelasin belum ya, Mas Mbak? Saya ingin tanya. Asmawati. Asmawati, Asmawati. Asmawati, Mbak Asmawati, Ya, mana? Bu. Kemarin Ya, Bu. ini udah dijelasin belum? Yang tabel ini ya, Bu? Iya. Kayaknya belum deh, Bu. Kalau setahuku kemarin aku ikut. Oke, ya udah saya ulang ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Asmawati. Jadi untuk klasifikasi bandar udara itu ada yang ICAO sama FAA. Kita gunainnya ICAO aja ya, yang lebih gampang ya. Kalau FAA juga sering dipakai, tapi Indonesia itu sering pakai referensinya pakai ICAO. FAA juga sama. Kalau ICAO gini cara bacanya. Bandar udara kategori nomor 1 itu hanya bisa digunakan untuk pesawat dengan wingspan kurang dari 15 meter. Nah, aerodrome kodenya jenisnya kelas A. Jadi penamaannya nanti bandar udara kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Sesuai standar penamaan ICAO. Itu ya.
Berarti kalau misalkan kelas A itu dia pesawatnya hanya bisa dimasukkan 15 meter paling panjang dan panjang lintasannya, reference field leg itu panjang lintasan atau runway-nya mereka. Runway sudah dijelaskan harusnya panjang runway. Itu runway yang tempat kalian take off landing. Nah, itu panjangnya cuma paling tinggi 800 meter. Nah, kalau misalkan bandar udara kategori kelas B, itu berarti pesawatnya dilaluin antara 15 meter sampai 24 meter wingspan-nya. Dan untuk panjang lintasannya kisaran ini. Nah, ini tabel ini penting sekali kalian gunakan ketika kalian mendesain bandar udara. Ya, jadi dicatat baik-baik tabel ini. Nanti saya pakai terus perhitungan di belakang pakai tabel ini. Oke, sampai di sini paham? Saya mau bertanya lagi ke Mbak Asmawati. Mbak Asma? Iya, Bu. Misalkan saya punya pesawat Boeing 777. Panjang pesawatnya itu 38. Bandar udaranya termasuk kode berapa, Mbak Asma? Berapa, Bu? 38 meter wingspan saya. Wingspan saya 38 meter. Kode bandar udara saya berapa, Mbak? Langsung dibaca bisa loh. 8 meter. 38. Gimana? Kodenya yang D. Nanti, benar banget. Nah, nanti untuk pesawat 38 meter berarti kode bandar udaranya D. Nah, kayak gitu ya cara bacanya ya. Jika 27 ATR, pesawatnya ATR, 27 meter wingspan-nya. Kira-kira apa, Mbak? Kodenya bandara? Ibu. 27 kok. C, Bu, C. Nah, benar. C, Bu, C. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang saya tanyakan, jika ARFL-nya ARF itu ini reference field leg itu nanti sebutannya di soal itu ARFL. ARFL-nya misalkan panjangnya 2100 meter, berarti apa, Mas? Ada yang bisa jawab? 2100. Oke, Bu. Ya, bisa D, bisa E ya. Bisa D, bisa E. Iya, Bu. Nah, nanti Iya, tergantung Bu. pesawat kalian, RFL-nya itu untuk Boeing berapa. Biasanya yang bisa sampai D sama E itu Boeing dan Airbus. Nah, begitu. Boeing itu pesawatnya yang gede-gede itu yang buat Boeing 777 yang biasanya buat internasional penerbangan internasional lah kayak gitu. Oke. Ini kalian udah paham cara membaca tabelnya? Saya ada soal. Saya terpilih dengan menulis. Sebuah bandar udara dirancang untuk melayani pesawat Boeing 773. Ingat, Boeing 777-300R. Di sini kalian tidak harus menghafal jenis pesawatnya. Nanti di soal saya akan kasih jenis ukurannya dan lain sebagainya. Boeing 77R dengan outer main gear. Outer main gear itu jarak terluar dari roda pesawat. Outer main gear wheel span itu jarak terluar roda pesawat. Ini nanti digunakan untuk hitungan. Wingspan-nya 64,8. Nah, poin-poin pokoknya kalian catat ya ini ya. Ada wingspan, ada maksimum take off. Berat ketika dia take off itu 350 kiloan. Panjang ARFL-nya atau landas pacu yang diizinkan itu 3.000. Tentukan aerodrome reference code dengan perhitungan ICAO. Jadi soalnya ini tuh kalian dituntut untuk mengetahui bandara apa yang bisa dipakai untuk si pesawat ini. Jawabannya kalian tinggal nengok tabel. Nah, gitu ya. Tapi tadi sudah ada ARFL-nya 3.000 kata kunci.
dan wingspan-nya 64. Berarti kalian tinggal baca tabel. ARFL 320. Wingspan-nya 64. Nah, berarti kalian masuk ke aerodrome reference kode 4E. Nah, kayak gitu ya, paham untuk pembacaan tabel. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut materi selanjutnya? Saya acak. Paham, Bu. Paham ya? Bentar, barangkali ada yang bubuk terus masih nggak paham. Isna ini Adi Saputri. Isna ini. Mbak Isna ini. Jangan bubuk, Mbak. Iya, Bu. Paham? Paham nggak, Mbak? Mana tuh orang? Paham, Bu. Kalau misalkan nih, pertanyaan buat Mbak Isna ini, saya ada pesawat ATR. Panjang ARFL-nya 1710. Nah, wingspan-nya 27, berarti kode letternya berapa, Mbak? Bandara itu termasuk jenis berapa, Mbak? Mbak Isna ini. 3C, Bu. C, ya benar 3C. Oke, berarti paham ya. Nah, ini salah satu jenis pesawat. Kita masuk ke teori lagi. Lagi. Ini klasifikasi pesawat terbang. Tadi saya kan ngomongin ada Boeing, ada Airbus. Itu termasuk kategori mana sih, Bu? Kok ada ATR juga? Nah, ini salah satu jenis pesawat terbang. Ketika kalian menemukan pesawat, kan jenisnya masing-macam. Nah, di dunia penerbangan, itu mereka diklasifikasikan sesuai jenisnya. Ada General Aviation. Ini biasanya memiliki satu mesin atau dua, beratnya 700 kilo, untuk kegiatan komersial dan komersial. Biasanya di sini itu biasanya untuk pelatihan perang dan lain sebagainya, atau mengirim bantuan. Ini waktunya tinggal 10 menit, nanti kita lanjut lagi ya, materinya masih banyak. Nah, pelatihan perang. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di sisi kanan. Nah, itu jenis pesawat General Aviation. Nanti ada pesawat jenis Corporate Aircraft. Nah, ini biasanya bisa untuk mengangkut beberapa penumpang atau barang, memiliki baling-baling juga. Nah, biasanya yang pesawat kayak gini itu ada juga di lokasi daerah-daerah tertentu yang terpencil. Biasanya perusahaan tambang rata-rata itu memiliki pesawat kayak gini untuk mengangkut, mendistribusikan karyawannya ketika mereka mau masuk, mau udah jatah cuti, mau apa nggak, biasanya yang pesawatnya kayak gitu. Yang di Papua mungkin sering lihat pesawat ini ya. Terus ada Commuter Aircraft atau COM. Ini penerbangannya udah lumayan relatif tinggi, sudah melayani penerbangan dari hub menuju bandara daerah-daerah kecil. Nah, ini termasuk jenis ATR. Yang ATR tuh pesawat yang Commuter Aircraft ini. Penumpangnya nggak sampai ratusan, biasanya cuma puluhan. Nah, ini biasanya bandara-bandara kecil, bandara golongan 3C, kayak gitu biasanya pakai pesawat jenis ini. Nah, yang besar-besar, misalkan pesawat yang biasanya masuk ke NIA, ke Adi Soekarno-Hatta, biasanya pesawatnya jenis Boeing, Airbus, atau penerbangan internasional lainnya itu biasanya jenisnya. Nah, ini beda produksi tempat pembuatan saja. Nah, ada Boeing, ada Airbus. Boeing itu kalau nggak salah Jerman, Airbus itu kalau nggak salah Rusia ya. Nah, beda kayak gitu. Kalau nggak salah ingat saya. Nah, ini salah satu jenis pesawat. Lalu kita lanjut ke materi lain. Nah, ini jenis klasifikasi yang tadi saya ngomongin apa? Wingspan, outer main gear, terus tinggi pesawat itu bagian-bagiannya seperti ini. Wingspan itu jarak pinggir ke pinggir pesawat. Ini namanya wingspan, jarak bentang pesawat. Outer main gear itu ini, yang bawah ini yang saya orek-orek itu outer main gear, jarak outer main gear. Panjang pesawat, ini nanti dipakai untuk mendesain taxiway. Ini panjang pesawat, leg. Biasanya ada soal tingginya itu diukur dari ujung ekor ke bawah ya. Bukan tinggi pesawatnya itu dari badan ke ekor, tapi dari ini. Nah, ini salah.
Nah, ini salah satu jenis. Kalau kalian nemuin pesawat, nemuin tabel seperti ini, yang ada tulisannya A itu Airbus. Yang tulisannya B itu Boeing. Nah, terus ada ATR, pesawat itu banyak. Ada MD, ADC, ATR. Ini B ini singkatan semua. A Boeing, A Airbus, B Boeing. Enggak usah. Ini kalau offline. Ini sekarang sudah mulai cara menentukan panjang ARFL atau panjang runway terkoreksi dengan menggunakan tabel. Perhatikan baik-baik. Ini waktu kalian tinggal 6 menit sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita nanti melakukan perhitungan kayak gini. Nah, perhatikan ya. Saya ada soal sebelum kalian pusing. Berapakah panjang runway dibutuhkan untuk Boeing 737 dengan karakter beratnya? Jika saya menerima soal kayak gini, berarti kalian harus nulis dulu diketahui beratnya berapa. Berat landing ya, ingat landing. Rata-rata maksimum temperatur dicatat. Elevasi bandar udara wajib dicatat. Pelandaian efektif turbojet. Nah, turbojet ini saya lupa belum ngasih keterangan. Ini bandara basah. Bandara basah. Bandara basah, bandara kering itu tergantung iklim lokasinya ya. Bandara basah. Nah, ketika kalian disuruh menghitungkan berapa panjang runway yang dibutuhkan, berarti yang kalian hitung runway-nya. Ini yang baru diketahui yang landing ya. Landing, ingat landing. Berarti kalian ketika ditahu ada tabel kayak gini. Tabelnya ini yang kiri mewakili tinggi, mewakili panjang tabelnya, yang bawah mewakili berat pesawat. Ini panjang RFL-nya. Ada dua loh yang RFL. Yang satunya ada panjang landing. Nah, cara pertama untuk mengetahui ketika kalian itu tadi, dia elevasi bandar udara itu di level berapa? Oh, tadi dikatakan di level 1000. Nah, di sini ada garis-garis ya. Garis-garis, ada si level, ada 2000, ini yang ketutup 2000. Ada 4000, 6000, 8000. Dia berada di 1000. Berarti itu antara 2000, saya ganti tintanya. Dia antara si level dan 2000 yang di sini. Berarti antara yang di sini ya. Waduh, ini harusnya saya hapus ininya. Merah-merahnya biar kalian paham. Tadi dikatakan kan bandar udaranya itu bandar udara basah. Bandar udara basah ya. Saya lihat layar. Basah itu berarti yang digunakan itu garis yang putus-putus. Di sini ada garis putus-putus dan ada garis terhubung. Nah, garis putus-putus tuh ada ini juga putus-putus ya. Di sini ada putus-putus, ini ada putus-putus, bisa kalian lihat. Kalau kalian pakai laptop jelas sekali, kalau pakai handphone mungkin ada putus-putus. Ini masih putus-putus. Untuk sea level berarti yang digunakan karena dia runway basah, berarti pakai garis putus-putus itu yang di atas. Oh, sea level tuh yang ini tadi, sea level ini 1, 2000-nya tadi di sini. Berarti 1000-nya antara biru ini dan biru ini. Berarti di sini ya. Saya ganti tinta. Berarti sini ya, si level itu antara tengah ini. Ketika tengah ini sudah ketemu, 1000, kalian tarik garis ke atas. Oh, ketemunya di sini. Sampai sini paham? Ketemu 2000, kita tarik ke garis paling ujung. Ini garis yang selalu ada, yang ujung kanan ini selalu ada. Yang ujung kanan ini selalu ada.
tarik mentok sampai ke ujung kanan. Ketemu garis ini. Nah, tadi beratnya sudah kalian tahu ya. Beratnya tadi 1000 berapa tadi soalnya? 1456. 146.000. Sorry. 146.000 berarti kalian cari. Ini setelah garis kalian hubung. Kalian cari 146.000. Sorry, ini garisnya itu ternyata garis untuk mengetahui berat. Kalian titik di sini. Ini 146.000. 164.000 tadi. Nah, udah kalian tahu, kalian buat narik garis ke kiri. Ketahui, oh ini kisaran di angka berapa? 6 sampai 7. Kisaran 6.500. Ini 6. Ini kali 1000 feet, jangan lupa. Berarti 6,5 kali 1000. Sampai sini paham? Saya pengen tanya. Takut nanti. Mas Prianji. Mas Prianji. Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya ini pada bingung. Saya jelasinnya terlalu cepat mungkin. Ada pertanyaan nggak? Tadi yang titik pertama gimana, Bu? Yang titik pertama diambil dari level muka air, levelnya si bandar udara. 2000 tadi 1000 ya, jadi diambil dari interpolasi si level laut sampai ke 2000. Yang diambil yang ini. Aduh, yang saya orek-orek warnanya ganti. Saya kasih warna pink. Yang di sini diambil. Kalau misalkan dia ada di 5000 di atas permukaan air laut, berarti 5000 itu antara 6000 dan 4000. Berarti kan di sini. Di sini terus kita tarik ke bawah, kita cari yang di sini berarti. Antara 6000 dan 4000.